Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 3 Mei 2024, hari Jumat. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Dan seperti biasa, hari ini adalah hari yang spesial dengan cabai 2, dengan karet 2. Ini adalah hari H kita untuk di minggu ini. Selain FOMC kemarin, sekarang adalah NFP ataupun non-farm payroll, ya. Jadi kalau kalian ingin mendengarkan bagaimana prediksinya, silahkan ditonton video ini sampai habis. Dan jika kalian ingin merasakan nanti bagaimana serunya, mungkin nanti pada saat NFP dan kalian ingin cerita-cerita seputar nanti malam, kalian bisa join ke dalam grup Discord yang ada di sini, ya. Nanti kalian bisa cerita-cerita di sini, dan dimana untuk kalian bisa masuk ke Discordnya, kalian menjadi membership YouTube Amandana yang bagian AMD Pro. Nanti kalian tinggal hubungkan akun Discord dengan akun YouTube. Dan sekiranya kalau kalian ribet, ya, ribet dalam artian menjadi member AMD Pro, ya kalian kontak teman saya, linknya ada di kolom deskripsi di bawah, ya, link WA-nya itu cari aja di bagian bawah, itu link WA-nya. Silahkan kontak dia. Bagaimana cara alternatif kalau misalnya pengen masuk Discord tapi ribet akun YouTube-nya tidak bisa membership gitu kan, ya, tinggal kontak aja dia, ya. Alright, sekarang kemarin di grup ini sudah saya bilang beberapa, ya. Sebenarnya literally kenapa saya bisa bilang itu ada kemarin mana ya, kemungkinan ada ada tukang genteng, yang dimana saya juga pun sejujurnya saya ada ambil posisi buy kemarin, ya. Saya nggak expect itu sebenarnya harga itu bakal drop sampai ke 2286 sejatinya, ya. Saya sebenarnya ada ambil posisi buy. Jadi kalau kemarin saya review sedikit ya apa yang saya ambil kemarin. Kan saya sudah bilang saya bisa ambil buy ketika harga itu masuk ke dalam zona area demand di sini, ya. Dan ketika dia juga nyentuh di 2296, ya. Kalau kalian lihat ini kan 229 menjadi resisten, become support juga yang valid. Ini dites sekali dan kemudian naik, ya kan. Inilah saya menunggu harga ini dites lagi 2296. Ini kan bisa dibilang 2 jam sebelum news, ya, 2 jam sebelum news. Saya pindahkan ke time frame M5. Ini by the way kemarin ada yang nanya ini market membuat liquidity. Saya jawab ya, ini marketnya membuat liquidity di sini, ya. Dan ini liquidity-nya sudah diambil 1, 2. Ini lagi 1 sih sebenarnya belum utang, ya. Yang di 2310 ini belum diambil liquidity-nya lagi 1, tapi liquidity-nya sudah diambil 2 sesi, kedua sesi 2 kali, ya. Nah, untuk di sini, ya, kenapa saya ada ambil buy kemarin? Karena literally market itu sebenarnya sudah change of character, sudah MSS lah ceritanya, ya. Ini marketnya ketika dia break ini, ya, break di sini di atas 2298, dia kan break di atas 2300. Saya ada buy di 2298, ya. 2298 dan 2299. Target saya adalah sampai di M5 supply di sini, ya. Saya targetnya tuh sampai sini emang, ya, sampai di kota ini untuk targetnya. Ya, tapi permasalahannya kan saya nggak expect itu newsnya ternyata kemarin itu berdampak, ya. Berdampak karena kalau dilihat news kemarin itu terlalu jauh lumayan, ya, dari sebelum ekspektasinya. Ekspektasinya 212.000 yang keluar 208.000, ya kan lumayan jauh perbedaannya, ya. Makanya itu harga sempat naik lagi, ya, saya sempat profit, ya, bisa dibilang ya maksimal profit 50 pip lah, ya. Saya sih nggak expect. Saya kemarin itu literally kayak gini loh kemarin, ya. Mana dia kemarin saya ngebahas sekitaran sini kalau nggak salah. Stop loss-nya saya taruh di 2294, ya. Take profit saya taruh di sini. Ini kan lumayan nih sampai 100 pip, ya kan. 1/3 ceritanya. Ya, saya juga lihat ini harga sudah break of structure juga, ya kan, di atas 2302. Yang saya expect nih harga bisa naik, ternyata pada saat news harga langsung dibabat turun. Ya, harga langsung dibabat turun, saya kena SL. Dan kemarin sesuai analisa juga yang sudah saya bilang, ya, dalam artian update analisanya. Kemarin kan sudah saya bilang juga ini marketnya membuat liquidity, ya, dan kemarin sudah saya bilang juga ini liquidity-nya baru diambil sekali yang ada di 2296. Ini ada beberapa liquidity yang belum diambil, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, ekstrim sampai 5.
Dan kalau kalian lihat ke samping sekarang, tuh apa yang terjadi? Ya, ini liquidity-nya, oh ini nggak termasuk ya. Ini sudah diambil, ya. Ini juga sudah diambil, ini juga sudah diambil, ini diambil, dan yang ekstrim pun diambil. Ketika yang ekstrim diambil, apa yang terjadi? Market langsung loncat naik. Dan kemarin saya ada literally nge-buy karena market juga memberikan konfirmasi nge-buy kemarin di sini ya. Di sini saya nge-buy kemarin, stop loss di bawah 2286, sekitaran 2284 juga, dan take profit saya adalah sampai di 2300 ya. Ya udah, kesabet berapa tadi tuh ya? Kemarin kesabet yang bagus itu 40 pip ya. Dan saya open baru lagi, itu saya profit 2300 itu nggak ada yang sampai 2302 ya, sampai 2302 saya profit 124 ya, masih profit 80 pip lah ya, dan saya sudah selesai di sana. Kalau dilihat ini kan saya juga ada bilang kemarin update pada saat live kayaknya ya, saya lupa kemarin, ketika harga ini turun menjemput semua liquidity, ini akan bisa mantul naik nanti ya, ini mantul naik bisa itu. Oke. Jadi untuk kemarin itu sebenarnya reasonnya ya, kenapa saya bisa ambil buy juga di bawah ya, karena ini 2286 ini masih sebagai immediate resistance become support ya, immediate resistance become supportnya. Kalau kalian lihat ini kan di time frame H4 ya, sudah saya bilang juga. H4 kalau kalian ribet ngelihatnya, kalian bisa lihat di 2302, terus di bawahnya 2286. Nah, kalau 2286 lewat itu akan bisa turun terus sampai ke 2265. Kalau 2265 lewat, nah itu baru bearish sekali nanti. Ya, tapi kan harga tertahan di 2286 lagi sekali dan kemudian harga bergerak naik. Ya. Bergerak naiknya sekarang kalau bisa dilihat ini tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak, masih tertahan di 2308 literally. Nah, untuk sekarang bagaimana ya? Untuk hari ini otomatis kita punya ada NFP dan lagi satu adalah data mengenai services PMI. Untuk dari segi services PMI di sini diperkirakan akan meningkat dari 51,4 ke 52. Kalau kemarin ISM manufacturing PMI-nya itu kan drop di bawah 50 ya, yang biasanya memang manufaktur itu rada berat untuk bisa di atas 50. Tapi kalau dari segi services PMI biasanya itu akan masih stay di atas 50. Jadi kalau kita melihat ISM Services PMI stay di atas 50, lebih tepatnya di atas 52 bahkan di atas ekspektasi, maka itu akan bisa membuat US dollar menguat juga. Nah, untuk kisi-kisi untuk prediksi pada hari ini untuk NFP adalah sebagai berikut. Harap dipantau. Bentar, kok hilang dia? Nah, di sini. Saya geser dulu ya, tiba-tiba hilang dia. Ini kalian bisa lihat ya, silahkan kalau kalian ingin zoom atau kalian ingin pause videonya silahkan. Untuk NFP saya pribadi ya, untuk forecast NFP untuk hari ini kan dikatakan adalah sebesar, mana dia, NFP nya diperkirakan sebesar 243.000 dengan tingkat pengangguran 3,8%, dengan pendapatan rata-rata per jam secara tahunan adalah 4% dan secara bulanan 0,3%. Untuk NFP-nya hari ini dan juga tingkat pendapatan ini AVE, ini average hourly, salah ketik sih sebenarnya. AHE ini sebenarnya. salah ketik, sorry. Ini AHE. Ini juga AHE sebenarnya. Average hourly earning ataupun pendapatan rata-rata per jam. Oke. Untuk NFP di sini saya perkirakan adalah paling rendah 220.000 dan paling tinggi adalah 280.000. Saya nggak expect kalau nanti malam itu market bisa break di atas 300.000 untuk NFP. Kalau bisa di atas 300.000 itu akan sangat luar biasa positif bagi USD. Hati-hati ya, saya cuma expect adalah dari 220.000 sampai 280.000. Why? Kenapa saya dapatnya begini? Ya karena dilihat dari jumlah orang yang bekerja kemarin, data NFP kemarin juga, dan jumlah tingkat pengangguran secara mingguan. Dengan peningkatan jumlah orang menganggur di sini mana dia ya. Nih, kalau kalian lihat jumlah orang yang menganggur ini kan bisa dibilang selama April di sini flat ya, dari 221, 211, 212, 207 ya. Dan yang keluar kemarin 208. Jadi bisa dibilang kalau tingkat
orang yang menganggur ini sebenarnya flat dan cenderung turun sedikit. Makanya saya lihat juga untuk tingkat pengangguran adalah diperkirakan dari 3,7 sampai 3,8. Kalau sampai 3,6% kayaknya keterlaluan sih. Kayaknya tingkat pengangguran itu paling ekstrim adalah turun ke 3,7% atau ya udah flat di 3,8. Untuk NFP yaitu dari 220.000 sampai 280.000. Kalau lompat sampai 300.000 kayak kemarin ya. Kemarin kan literally NFP-nya lompat ya. Kalau kalian lihat ini diekspektasikan, saya cuma expect itu adalah sekitaran 220.000 sama kayak kemarin ya, 220.000 sampai 280.000 kalau nggak salah, atau 260.000 saya lupa untuk di bulan lalu. Yang keluar adalah 300.000. Itu kalau kalian lihat XAUUSD, wah gila sih ya pada saat NFP kemarin bulan lalu. Untuk tingkat pendapatan rata-rata per jam di sini untuk secara bulanan saya ekspektasikan adalah di angka 0,5%. Dan untuk pendapatan secara tahunan saya akan perkirakan naik ke 4,2%. Why? Karena kalau dilihat pada saat data core PCE kemarin itu kan ada personal income ya. Personal income kemarin itu hasilnya naik ya dari 0,5 kayaknya. Ntar saya coba cari dulu ya. Kalau nggak salah kapan itu? Nih personal income-nya naik dari 0,3 ke 0,5 ya. Jadi otomatis pendapatan mereka perseorangan itu naik, yang dimana saya ekspektasikan adalah naik sedikit ya. Naik sedikit ini kan dari 0,3 ya saya ekspektasikan ke 0,5, naik cuma sedikit yang per bulan. Kalau yang per tahun ini diekspektasikan masih di 4,1 atau 4%, saya ekspektasikan cuma naik 0,1 ke 4,2%. Berarti nanti malam saya prediksi itu USD akan menguat ya. USD akan menguat, yang dimana data NFP semua di sini termasuk data pengangguran dan juga data tingkat pendapatan rata-rata per jam ini hasilnya akan hijau semua. Kalau nggak hijau, satu yang hitam ya, satu atau dua yang hitam, sisanya hijau. Menurut saya sih seperti itu ya. Kalau merah kayaknya rada berat. Jujur kalau merah mungkin ada, tapi kalau saya pribadi ini saya ekspektasikan sih untuk semuanya hasilnya hijau ya. Saya ekspektasikan ini semuanya hasilnya hijau. Jadi kalau kalian ada yang ingin open posisi pada hari ini, sebaiknya tunggu berita ini keluar ya. Kalau kalian mau style trading mengubah cacing jadi naga, silahkan, asalkan ini semuanya hasilnya hijau. Kalau semuanya ini hasilnya hijau, kalian bisa trade di XAU gila-gilaan nanti buat nge-sell ya. Kalau mau kalian mix juga dengan currency yaitu di Euro USD, GBP USD, kalian gila-gilaan juga mau nge-sell silahkan. Ya, tapi kalau kalian hanya fokus di XAU doang juga nggak masalah ya. Intinya nanti malam di sini saya ekspektasikan adalah NFP-nya akan bagus, tingkat pengangguran akan 3,7 ya, sekitaran 3,7 lah ya. Tingkat pendapatan rata-rata per jam yang bulanan ke 0,5, tahunan 4,2 ya. Jadi di sini harap diperhatikan. Ya, ini harap diperhatikan. Ini kan saya geser dulu ya, karena saya akan buka dari time frame daily sekarang untuk analisa. Oke, untuk analisa daily bagaimana? Untuk analisa daily kita kalau dilihat ini kan literally flat ya, literally flat. Dan kalau dilihat harga ini hari Rabu kemarin kan sudah naik ekstrim lumayan, dan kemudian hari Kamis kemarin itu sempat drop sampai 2285, kemudian ditutup di harga 2303. Kalau kalian lihat ini kan di 2303 bekas menjadi resisten become supportnya. Jadi ibaratnya kalau dilihat ini seperti ada fake outnya dua, seperti ada fake outnya dua. Jadi untuk hari ini memang saya ekspektasikan XAUUSD akan bisa bergerak turun ya. Kalau ini harga bisa bergerak turun, saya lebih pribadi ya untuk beberapa jam sebelum NFP dan mungkin sampai sekarang market Asia sampai market London, saya lebih prefer harga XAUUSD itu naik dulu ya, naik dulu sekitaran sampai 2330 atau sampai ke 2330 di sini. Di sini kan ada satu area supply-nya. Jadi kalau dia naik sampai sini dan kemudian drop gara-gara NFP, wah itu akan luar biasa enak sih. Ya, jujur itu akan enak sekali. Untuk saya pribadi untuk saat ini saya lebih prefer sekarang naik dulu sebelum turun. Ya, naik dulu sebelum turun, at least lah ya sampai ke 2315. Ini kan bekas juga support become resistance-nya 2315 atau di 2319. Naik sampai sana lah ya, minimal, kemudian baru bisa turun. Kalau lebih ya bagus lagi, lebih kalau
Kalau lebih lagi kita bisa nge-sell nanti di atas lebih bagus lagi karena harganya dapat lebih diskon. Itu. Kalau dari segi time frame H4 ya ini nggak kemana sih, ya. Ini juga nggak kemana, dan kalau dilihat H4 ini kan geraknya begini ya. Begini, 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 dia begini dan begini. Begini. Nah, kalau ini break di bawah 2286 secara H4, wah itu akan bisa drop ke bawah. Ya. Tapi kalau dia break di atas 2230, nah itu yang berabe. Kemungkinan dia akan bisa naik sampai ke 2355. Itu ya. Jadi untuk sekarang area bagus kalau kalian mau nge-buy sebaiknya di atas 2330. Ya, kalau mau nge-buy di atas 2330 secara H4 nih sekarang ya. Kalau mau sell aman, ini mengesampingkan berita yaitu di bawah 2286 kalian bisa sell nanti. Itu ya. Untuk secara time frame H1 sekarang kalau dilihat 2308 ini masih menjadi, bentar ya. Oke, 2308. Bentar, ini 2308 atau 09 saya kasih ya. Oh, 2308,5. Oh, bukan, lebih tinggi lagi. Kayaknya di oke, 2309 literally ya. 2309 menjadi resisten sekarang saat ini ya. Jadi kalau kalian mau ambil posisi sell nanti, bentar, ini 2300 ini oke. Wah, ini 2303 nih biasnya banyak sekali sih H4 ya. Wah, ini 2300 nggak usah saya pakai ya karena ini sudah bias sekali. Berarti untuk 2309 bisa dijadi satu dengan H4 ya. 2309 bisa menjadi satu, di sini bekas jadi resisten juga ya. Di break kemudian turun, di break kemudian naik, di break kemudian turun. Berarti kalau kalian mau ambil sell lebih aman ya, retest 2309 lagi sekali baru bisa turun. Nge-buy di atas 2309 ya kalian bisa pikir-pikir sih ya. Untuk sekarang kan ini lebih berat ke bawah condongnya sebenarnya ya. Kalau dilihat untuk area supply-nya, ini kan M5 memang ada supply-nya di sini ya, M5. Kalau di M15 di pucuknya di sini lebih ada. Mungkin di M30 ya. Di M30 di sini lebih ke ada supply-nya sih kecil di sini ya. Ini supply kecilnya di sini. Jadi kalau nanti harga bisa 2309 ya. 2309 ketabrak ini kalian bisa nge-sell nanti. Ya, nge-sell dengan target sampai ke 2292. Gitu ya. Kalau kalian nge-sell bisa di sini. Intinya kalau dari segi H4 ya, H4 ini adalah batasannya ya. Minor resistance itu ada kalau boleh saya bilang itu kayaknya ada dua ya. Minor ya, ingat ini minor. Minor ataupun immediate ataupun apalah kalian sebutnya ya. Itu ada di 2315 dan di 2309. Itu adalah minor resistannya. Jadi tidak akan terlalu kuat bisa mendrive market. Biasanya itu misalnya break ataupun nggak break itu saya rasa nggak akan terlalu kuat. Yang benar-benar sebagai level kuncinya untuk di H4 adalah di 2330 dan di 2286. Jadi untuk range perang saat ini adalah dari sini sampai sini. Itu sejauh 444 pip. Jadi harap diingat ya. H4 kalian bisa jadikan patokan dari 23350 sampai ke 2286. Silakan itu kalian mark, kalian tandai supaya kalian jelas itu trading range kalian sekarang itu seberapa ya. Untuk immediate, sekali lagi immediate ataupun ya bahasanya nggak terlalu strong lah ya resistennya. Itu ada di 2309, nextnya itu bisa sampai ke 2315. Kalau lewat 2315 ya kemungkinan bisa sampai ke 2325 atau sampai 2330 tipis ya. Untuk supportnya bagaimana? Untuk support untuk sekarang memang sih di sini ada tercipta sorry kayaknya ini belum sih. Potensi adanya demand ya, potensi adanya demand di sini
yang ada di 2296. Jadi kalau dilihat, saya rasa untuk 2296 masih bisa dipakai untuk sebagai immediate supportnya, dan kebetulan juga 2296 ini mepet dengan area potensi demandnya. Jadi kalau kalian mau nge-buy juga ya berarti bisa tunggu di bawah ya, tunggu di bawah, nanti nge-buy targetnya ya sampai 2309 atau sampai ke 2315. Begitu. Ya, jadi kalau nge-buy tunggu di bawah, nge-sell tunggu di atas. Udah gitu aja gampangnya. Karena kalau dilihat ini trading range-nya kan jelas banget ya, dari 2330 sampai 2286. Udah gitu aja. Saya lebih prefer untuk hari ini sih harga bergerak naik dulu sebelum turun ya. Tapi kalau dikasih turun dulu sebelum naik, ya bisa juga. Yang penting untuk nanti malam saya prediksikan itu NFP-nya mana dia, kok hilang dah NFP-nya. Nih, yang penting NFP-nya nanti malam saya prediksikan adalah positif antara 220.000 sampai 280.000, tingkat pengangguran 3,7 sampai 3,8, pendapatan rata per jam itu 0,5, yang bulanan dan tahunan itu 4,2%. Intinya nanti malam saya lebih pro terhadap indeks dolar bergerak naik sehingga kita bisa melihat XAUUSD bergerak turun ke bawah. Kalau kalian mau style trading full margin nanti malam, yang penting lihat keluar datanya seperti apa. Ya, saya nggak bisa bilang ini fix 100%. Ya, ingat ini hanyalah sebuah prediksi. Tidak bisa kalian jadikan patokan untuk benar-benar terjadi. Ya, karena saya tidak bekerja di bagian labor di Amerika. Ya, saya juga bukan bekerja di bagian sana. Saya juga bukan dari Amerika juga yang tahu ini berapa NFP nanti malam. Saya hanya memprediksi hasilnya akan begini. Ya, jadi kalau ini hasilnya tidak sesuai pun ya juga nggak masalah ya. Karena kan namanya juga prediksi. Prediksi bisa salah bisa benar. Ya. Gitu. Jadi kalau kalian nanti ngelihat ini hasilnya merah tiba-tiba ya udah kalian intinya nge-buy. Kalau tiba-tiba ini benar hasilnya hijau semua, ya udah kalian nge-sell di XAUUSD. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau trading hari ini lebih baik setelah berita ini keluar. Karena yang saya takutkan penyakitnya untuk di XAUUSD menjelang NFP adalah bergerak sideways cukup lama. Itu sih. Ya. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini spesial untuk NFP di bulan Mei 2024. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.